Oke, halo semuanya. Pada kesempatan ini kita akan bicara tentang konsep dasar sistem informasi. Jadi apa itu sistem, apa itu informasi, dan sistem informasi. Jadi sistem adalah sekumpulan elemen atau serangkaian komponen yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan yang spesifik atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Nah, karakteristik dari sistem adalah adanya komponen sistem, bisa berupa sub-subsistem, ada batasan sistem yang membatasi antara sistem tersebut dengan lingkungan luarnya. Lingkungan luar sistem adalah di luar dari sistem tersebut, penghubung sistem artinya adanya komunikasi antar sistem dengan sistem yang lainnya. Masukan sistem artinya kaitannya dengan hal-hal apa saja yang menjadi inputan atau masukan bagi sistem, kemudian ada keluarannya, sistem itu berupa apa nantinya keluarannya, dan akan ada pengolahan dan juga sasaran dari sistem itu sendiri. Jadi di dalam komponen sekali lagi bisa suatu subsistem atau bagian sistem yang mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem keseluruhan. Batasan sistem daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan di luarnya. Batas sistem menunjukkan ruang lingkup dari sistem tersebut. Lingkungan riset apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem dapat bersifat menguntungkan dan merugikan penghubung sistem, media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem yang lainnya sehingga memungkinkan sumber daya mengalir antara subsistem satu dengan yang lain. Masukan sistem, energi yang dimasukkan ke dalam sistem dapat berupa maintenance input, energi yang dimasukkan supaya sistem dapat beroperasi, dan signal input, energi yang diproses untuk didapatkan keluaran. Keluaran sistem hasil dari energi yang sudah diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Keluaran dapat merupakan masukan untuk subsistem yang lain atau kepada suprasistem. Pengolah sistem yaitu dapat mempunyai bagian pengolah yang merubah masukan berupa bahan baku dan bahan lain menjadi keluaran berupa barang jadi. Ada juga sasaran sistem. Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Suatu sistem dikatakan berhasil apabila mengenai sasaran atau tujuannya. Klasifikasi sistem dibuat menjadi sistem alamiah dan buatan, di mana alamiah artinya terjadi dengan sendirinya, telah diciptakan oleh Tuhan atau melalui proses alam. Sedangkan buatan adalah sistem yang dirancang atau dibuat oleh manusia. Sistem tertentu dan tak tentu. Deterministik adalah keluarannya merupakan sesuatu yang pasti beroperasi dalam cara yang dapat diramalkan secara tepat. Probabilistik adalah keluarannya ada alternatif pilihan atau ada sedikit ramalan. Sistem terbuka atau tertutup, terbuka terjadi pertukaran bahan, informasi, energi, dan lingkungan, tertutup tidak terjadi pertukaran bahan, informasi, energi, dan lingkungan. Untuk sistem abstrak dan fisik, abstrak sistem yang berupa pemikiran atau ide yang tidak tampak secara fisik, sedangkan fisik adanya sistem yang ada secara fisik. Informasi adalah data yang sudah diolah sehingga mempunyai arti tertentu dan dapat menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Data adalah presentasi fisik dunia nyata, jadi kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian dan kesatuan nyata. Ini adalah masih berupa data di mana ada Baker Connect dengan nomor sekian, tapi kalau sudah menjadi satu kesatuan, ini menjadi sebuah informasi yang kita butuhkan. Oh, ternyata ada grade-nya. Kemudian siklus informasi berupa hasil mulai data yang ditangkap untuk diinputkan datanya, ada proses pemodelan disimpan dalam basis data, dikeluarkan, diterima oleh penerima, menjadi keputusan tindakan dari penerima dan hasil tindakan, dan ini juga bisa ditangkap sebagai data lagi. Kegunaan informasi berkaitan dengan kualitas informasi, aksesibilitas informasi, presentasi, dan keamanan. Nah, untuk kualitas informasi ditentukan adanya akurat dan presisi, di mana akurat dalam menyampaikan informasi, presisi dalam detail informasi yang diberikan. Untuk kelengkapannya, informasi yang tersedia cukup lengkap untuk setiap user dan situasinya. Umur dan ketepatan waktu. Umur berarti lamanya waktu dalam mengupdate informasi, ketepatan waktu berarti menyediakan informasi cepat mungkin pada saat dibutuhkan sehingga berguna. Sumbernya orang atau organisasi yang menghasilkan informasi tersebut. Aksesibilitas informasi dilihat berdasarkan ketersediaan, di mana memberikan informasi kepada yang membutuhkan, informasi dapat diakses oleh yang membutuhkan. Keabsahannya adalah boleh atau tidak boleh informasi tergantung pada hukum, peraturan, budaya pada saat tertentu. Nah, tingkatannya ini kaitannya dengan presentasi informasi, perbandingan antara data asli dengan yang ditampilkan, manipulasi data hingga tingkatan yang sesuai, semakin sederhana tentunya semakin baik. Berkaitan dengan format bentuk di mana informasi ditampilkan ke user, manipulasi data ke dalam bentuk yang sesuai. Untuk keamanan informasi berkaitan dengan batasan akses, di mana prosedur dan teknik mengontrol user yang boleh atau tidak mengakses data pada situasi tertentu.
Penggunaan password atau teknik lain untuk mencegah user yang tidak berhak. Adanya juga enkripsi di mana konversi data ke bentuk tertentu sehingga tidak dapat dibaca oleh user yang tidak berhak. Nilai informasi ditentukan oleh manfaat dan biayanya. Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Sebagian informasi tidak dapat persis ditaksir keuntungannya dengan satuan nilai uang, tetapi dapat ditaksir nilai efektivitasnya. Pengukuran nilai informasi biasanya dihubungkan dengan analisis cost effectiveness dan atau cost benefit. Informasi adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan untuk mengintegrasikan data, memproses dan menyimpan serta mendistribusikan informasi. Kesatuan elemen yang saling berinteraksi secara sistematis dan teratur untuk menciptakan dan membentuk aliran informasi yang akan mendukung pembuatan keputusan dan melakukan kontrol terhadap jalannya perusahaan. Suatu sistem dalam satu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari organisasi serta menyediakan laporan yang diperlukan oleh pihak tertentu. Ini adalah komponen informasi di mana terdiri dari blok masukan, yaitu input mewakili data yang masuk ke dalam sistem. Input di sini termasuk metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukkan yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar. Ada juga blok model, terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematik yang akan memanipulasi data input dan data yang disimpan di basis data dengan cara yang sudah tertentu untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Komponen sistem informasi berupa blok keluaran, adanya produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem. Blok teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Teknologi bisa terdiri dari teknisi, yaitu humanware atau brandware, perangkat lunak atau software, dan perangkat keras atau hardware. Blok basis data merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasi yang disebut dengan database manajemen sistem. Untuk blok kendali, hal yang dapat merusak sistem informasi seperti misalnya bencana alam, api, temperatur, air, debu, kecurangan, kegagalan sistem. Beberapa pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah ataupun bila terlanjur terjadi kesalahan dapat langsung diatasi. Ini contoh dari proses adanya input, proses, dan output. Ini beberapa elemen input, diproses, output, dan tujuannya seperti apa. Ini beberapa contohnya saja. Nah, sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari manusia dan sumber daya dalam organisasi yang bertanggung jawab mengumpulkan data untuk menghasilkan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen dalam kegiatan perencanaan pengendalian. Kumpulan dari sistem menyediakan informasi untuk mendukung manajemen. Ini beberapa tingkatan manajemen atas menengah bawah di mana beberapa sistem informasi manajemen yang ada di masing-masing untuk tingkatan atas, menengah, dan bawah. Ini beberapa kegiatan, tipe keputusan, dan tipe informasi dari manajemen di mana makin tinggi manajemen tingkat atas, makin tersaring informasinya, tidak terprogram. Tapi makin ke bawah, tingkat untuk manajemen tingkat bawah, ini lebih terinci tipe informasinya, tipe keputusannya terprogram atau terstruktur. Nah, jenis-jenis informasi didapat untuk fungsi bisnis tertentu atau automation, communication system, transaction processing system, MAS, AIS, DS, dan enterprise system. Nah, untuk fungsi bisnis tertentu bisa product design system, supply chain system, manufacturing system, sales and marketing, dan finance system. Nah, di sini sisi informasi keuangan dan perbankan ini ada di dalam sebuah sistem informasi untuk fungsi bisnis tertentu. Ini tentang product design, contohnya pakai CAP, atau juga supply chain, ini kaitannya dengan inventory, ada juga MRP yang mengintegrasikan aktivitas processing dan production, ada juga supply chain yang tidak hanya mengintegrasikan aktivitas dalam suatu perusahaan, namun juga berkoordinasi dengan supplier menggunakan electronic data interchange. Ada juga sales and marketing yang mencatat transaksi penjualan dan sistem point of sale yang menggunakan misalnya barcode, dan ada juga sistem customer relationship management yang memberi kemampuan untuk perencanaan, kontrol, dan menjadwal aktivitas pre-sale dan post-sale. Nah, finance melakukan barter barang, perkembangan, keuangan, perbankan, kaitannya dengan ada kredit card, debit card, dan sebagainya. Office automation ini untuk membantu secara efektif dalam memproses data pribadi atau bisnis, melakukan perhitungan dan membuat dokumen. Nah, di sini juga ada komunikasi sistem membantu orang untuk bekerjasama, bertukar dan berbagi informasi dalam bentuk yang berbeda.
Nah, untuk transaksi processing system mengumpulkan dan menyimpan data transaksi serta kadang mengontrol keputusan yang harus diambil sehubungan dengan transaksi, ya, bisa batch processing, jadi dikumpulkan dulu baru diproses, atau real time seperti ATM, langsung berproses segera. Nah, MIS atau IAS adalah manajemen informasi sistem yang menyediakan informasi untuk mengelola organisasi dan perusahaan. Sedangkan IAS adalah sistem yang sangat interaktif yang disediakan bagi manajer dan eksekutif agar dengan fleksibel mengakses informasi guna memonitor hasil operasional dan kondisi bisnis secara umum. Nah, DSS adalah sistem informasi yang interaktif yang menyediakan informasi, mode, dan alat memanipulasi data untuk membantu user untuk mengambil keputusan. Sedangkan enterprise system yang disebut dengan ERP, Enterprise Resource Planning, sistem yang membuat dan menjaga konsistensi metode pemrosesan data dan integrasi database dari seluruh fungsi bisnis yang ada. Bisa operation logistik, bisa financial, sales and marketing, dan human resources. Nah, demikianlah materi kita tentang konsep sistem informasi. Terima kasih.